Baik, selamat malam Ibu Maya, selamat malam teman-teman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan adakan perkuliahan, mata kuliahnya manajemen stres dengan subtopik menjaga ketenangan dalam situasi darurat. Oke. Seperti biasa tidak ada salahnya kita berdoa sejenak agar kegiatan malam ini berjalan dengan lancar. Doa doa akan saya pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Oke, berdoa selesai. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Maya. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Putu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada malam hari ini kita bertemu lagi untuk mata kuliah manajemen stres ya, di mana untuk tema yang akan Bu Maya jelaskan pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang menjaga ketenangan dalam situasi darurat. Mungkin kondisi ini pernah kita temui ya, atau mungkin bahkan ada yang sering menemui. Nah, di sini apa sih sebetulnya menjaga ketenangan dalam situasi darurat itu? Itu merupakan kemampuan seseorang untuk tetap tenang, dan fokus, dan berpikir jernih meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan, ada pressure misalkan ya, tidak terduga atau mungkin bahkan dalam situasi yang berbahaya. Hal ini penting karena respon yang tidak terkendali dalam situasi darurat itu dapat memberikan dampak yang lebih buruk ya, atau menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Nah, mengapa penting bagi kita untuk bisa menjaga ketenangan dalam situasi darurat? Yang pertama adalah meningkatkan kejelasan berpikir. Jadi saat tenang, maka otak rasional atau prefrontal cortex itu lebih aktif, membantu pengambilan keputusan yang sifatnya itu lebih logis. Kemudian yang kedua, menghindari reaksi berlebihan. Reaksi emosional yang tidak terkendali seperti rasa panik ataupun marah ya, itu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi dengan adanya ketenangan ini itu bisa dihindari reaksi-reaksi seperti itu. Kemudian meningkatkan efektivitas tindakan. Respon yang terarah dan terencana itu lebih mungkin berhasil dalam mengatasi sebuah masalah. Kemudian memberikan rasa aman juga kepada orang lain ya. Jadi ketenangan ini dapat menenangkan orang-orang di sekitar kita, terutama dalam situasi yang mungkin posisinya melibatkan banyak orang. Nah, itu tadi adalah manfaat mengapa penting untuk menjaga ketenangan di dalam situasi yang sifatnya darurat. Nah, contoh situasi darurat itu seperti apa? Misalkan saja ada satu eksiden di mana terjadi kebakaran di sebuah gedung. Dan kebetulan mungkin posisinya kita berada di dalam. Bagaimana mengatasi kondisi tersebutnya? Kemudian ada juga eksiden seperti kecelakaan, kemudian gangguan kesehatan mendadak, seperti serangan jantung atau pingsan, misalkan ya. Bencana alam, misalkan ada gempa bumi, banjir, apalagi situasi seperti sekarang ini ya, di mana situasi cuaca itu juga kurang ini ya kurang baik ya. Jadi hujan disertai dengan petir, disertai dengan angin kencang yang berdampak pada bencana itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kemudian bisa juga kondisi di mana ada konflik
interpersonal yang memanas. Jadi tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi bisa saja terjadi misalkan ada permasalahan antar personal, yaitu masalah pribadi misalkan ya, atau mungkin masalah kelompok seperti itu. Nah, ini tadi adalah kenapa penting untuk menjaga ketenangan yang jelas meningkatkan kejelasan berpikir, menghindari reaksi berlebihan, meningkatkan efektivitas tindakan, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, kemudian prinsip dasar menghadapi situasi darurat itu apa? Di sini ada tiga hal pilar yang perlu dijaga ya. Di antaranya yaitu adanya ketenangan, kontrol, dan tindakan cepat. Nah, jadi tiga pilar utama ini akan membantu seseorang merespon situasi darurat secara efektif. Nah, untuk ketenangan atau calmness ini merupakan fondasi untuk menghadapi situasi darurat. Di mana ketika tenang, maka seseorang itu dapat berpikir lebih jernih dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, mengapa ketenangan itu penting? Jadi mengurangi kepanikan ya, karena panik ini dapat memperburuk keadaan. Nah, kemudian meningkatkan kejelasan berpikir tadi mungkin sudah disinggung di depan ya. Jadi memungkinkan otak itu bisa memproses informasi secara rasional. Apapun yang keluar dari sikap kita, dari mulut kita itu adalah hal yang sifatnya lebih rasional ketika kita tenang ya. Kemudian membantu orang lain ya dengan senang tadi itu yaitu cenderung menenangkan orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian cara menjaga ketenangan ini bagaimana? Dengan menarik napas dalam. Ambil beberapa napas dalam untuk mengatur detak jantung. Nah, kemudian lebih fokus kepada momen. Jadi alihkan perhatian dari kecemasan ke langkah yang harus dilakukan. Kemudian melatih diri dengan simulasi ya. Latihan sebelumnya membantu membiasakan diri dengan tekanan. Jadi kalau sekarang setiap hari mungkin ada pekerjaan yang under pressure begitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa mencoba untuk lebih tenang. Ya memang berarti ini tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Yang pertama tenang dulu. Itu nanti akan membawa ke dampak yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua mengenai kontrol. Kontrol ini berarti mampu untuk mengendalikan diri, situasi, dan tindakan yang diambil emosi dan kemampuan memprioritaskan tindakan berdasarkan urgensi. Mengapa kontrol itu penting? Karena satu bisa mencegah kesalahan, ya. Tindakan impulsif akibat emosi itu seringkali menghasilkan keputusan yang salah. Nah, kemudian efisiensi dari sisi tindakan. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, menghindari pemborosan waktu dan energi. Nah, kemudian juga mengendalikan resiko ya. Jadi di sini bisa mengendalikan situasi itu akan membantu meminimalkan potensi kerugian atau mungkin cedera. Kalau memang kita bisa mengontrol semuanya. Nah, cara untuk mengendalikan situasi ini yaitu dengan mengamati kira-kira apa sih yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan ancaman apa yang kira-kira ada. Kemudian gunakan logika berdasarkan fakta dan bukan rasa takut atau mungkin asumsi ya. Nah, kemudian tetapkan prioritas. Jadi misalkan menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada menyelamatkan barang. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada quick action atau tindakan cepat. Setelah menjaga ketenangan, kemudian bisa mengontrol, tindakan cepat ini menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan situasi dengan lebih baik. Nah, di sini mengapa tindakan cepat ini penting? Karena satu bisa menyelamatkan nyawa ya, apalagi kalau itu terkait dengan situasi seperti serangan jantung atau mungkin kebakaran, di mana setiap detik itu sangat berharga bagi orang yang menyelamatkan tadi. Nah, kemudian mencegah situasi yang memburuk. Respon cepat ini dapat mengurangi dampak kerusakan atau mungkin cedera yang akan terjadi. Kemudian, tindakan cepat dengan memberikan arahan, ini memberikan contoh dan instruksi bagi orang lain di sekitarnya.
Nah, cara bertindak cepat ya tetap ikuti protokol ya. Jika ada panduan atau prosedur, patuhi langkah-langkah tersebut. Bersikap tegas dalam hal ini mengambil keputusan tanpa ragu setelah melakukan evaluasi. Nah, kemudian jika memungkinkan, koordinasi tindakan dengan orang di sekitar untuk lebih efisiensi. Jadi kita perlu untuk melibatkan orang lain, ya, tidak sendiri seperti itu. Nah, hubungan antara ketenangan, kontrol, dan tindakan cepat ini saling mendukung ya, di mana dengan ketenangan ini memberikan landasan untuk berpikir logis, dengan kontrol memastikan tindakan itu didasarkan pada prioritas yang tepat. Nah, kemudian dengan melakukan tindakan cepat, ini bisa memastikan solusi diterapkan sebelum situasi itu semakin memburuk. Dengan mempraktekkan prinsip ini, maka diharapkan orang itu akan lebih siap menghadapi berbagai situasi darurat dengan keberanian dan kecermatan. Nah, kemudian di sini ada teknik stop yang merupakan singkatan dari stop, take a breath, observe, and proceed. Nah, untuk mempertahankan ketenangan, di mana teknik stop ini merupakan strategi sederhana dan efektif untuk membantu seseorang itu tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional dalam situasi yang mungkin under pressure atau darurat. Teknik ini mudah diingat dan dapat diterapkan kapan saja. Nah, untuk stop yang S ya, ini maknanya kalau stop itu kan berhenti biasanya ya. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan untuk memberikan ruang bagi diri Anda sebelum bertindak. Tujuannya apa? Menghindari reaksi impulsif yang mungkin sering terjadi pada saat stres. Ya. Memberikan waktu kepada otak untuk memulai kembali pemikiran secara rasional. Nah, cara melakukannya bagaimana? Dengan menghentikan semua tindakan yang sedang dilakukan, bahkan jika situasi tampak mendesak. Katakan pada diri sendiri untuk berhenti sejenak untuk berpikir. Kemudian berikutnya, take a breath, ambil napas. Maknanya adalah fokus pada pernapasan untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Nah, tujuannya mengurangi respon fight or flight yang terjadi secara alami dalam tubuh ya, menenangkan sistem saraf sehingga otak dapat berpikir lebih jernih. Cara melakukannya, kita ambil napas, tarik dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik, kemudian tahan napas selama 2 sampai 3 detik, hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 sampai 8 detik. Ulangi 2 sampai 3 kali jika diperlukan. Ini juga sering kita dapatkan mungkin di yoga ya. Nah, kemudian di observe. Melakukan evaluasi situasi secara objektif dengan mengamati apa yang terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi fakta dan ancaman nyata tanpa terbawa oleh emosi. Mengenali apa yang dapat dikontrol dan tindakan yang diperlukan. Cara melakukannya, perhatikan lingkungan. Apa sih yang sedang terjadi? Apa sih potensi ancamannya? Perhatikan diri sendiri. Apa yang Anda rasakan? Fisik dan emosional. Apakah gugup, panik, atau bingung? Kemudian amati sumber daya yang tersedia. Siapa kira-kira yang dapat membantu? Apa kira-kira yang bisa digunakan? Nah, kemudian berikutnya adalah eh, ini ya apa namanya proses. Untuk proses tadi kan stop ya. Stop itu kan T-nya sudah tadi take a breath, kemudian observe, kemudian yang terakhir adalah proses. Ini mengambil tindakan berdasarkan apa yang telah diamati dan dipikirkan. Tujuannya menerapkan langkah yang rasional dan efektif untuk menghadapi situasi, menghindari kebingungan, ya. Caranya prioritaskan tindakan. Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Ambil keputusan dengan tenang meskipun situasinya sulit. Pastikan bahwa tindakan itu logis dan sesuai dengan kebutuhan
dari situasi. Nah, kemudian manfaat dari teknik stop di sini adalah mengurangi resiko kesalahan akibat keputusan yang sifatnya terburu-buru, ya, meningkatkan kemampuan untuk bertindak efektif di dalam tekanan. Kemudian membantu seseorang untuk bisa mengelola emosi dan stres dengan lebih baik. Nah, contoh untuk penerapan stop, misalkan kita berada di kondisi lokasi kecelakaan sebuah lalu lintas ya. Nah, di sini stop yang S ini menghentikan langkah, jangan langsung terjun ke dalam situasi tanpa berpikir. Kemudian take a break, tarik napas dalam untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Observe, periksa apakah sedang terjadi, apakah ada bahaya langsung, misalkan kendaraan lain datang, kondisi korban dan siapa saja yang ada di sekitar untuk membantu. Kemudian prosesnya adalah lakukan tindakan seperti memanggil bantuan medis, memberikan pertolongan pertama jika aman, atau mengatur lalu lintas untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Itu untuk contohnya. Kemudian di sini teknik stop ini merupakan satu teknologi yang praktis yang dapat digunakan dalam berbagai situasi untuk memastikan respon yang terkendali dan bermanfaat. Nah, kemudian penggunaan positive self-talk untuk menjaga ketenangan. Ini adalah teknik berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif dan konstruktif untuk mengatasi stres, kecemasan, atau tekanan dalam situasi tertentu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong sendiri ini bukan berarti kita itu nanti dianggapnya lain ya, dalam tanda kutip begitu. Kadang-kadang kita mungkin perlu menegaskan pada saat kita mungkin sedang sendiri, sedang berkendaraan, atau mungkin katakanlah sedang memikirkan sesuatu, mungkin kondisinya nggak ada orang, itu ada kalanya ketika mungkin di depan cermin kita bisa berbicara pada diri kita. Nah, di sini dalam konteks menjaga ketenangan, teknik ini berfungsi sebagai alat untuk mengelola emosi, meningkatkan kepercayaan diri, dan membantu fokus pada solusi daripada masalah. Nah, kemudian mengapa positif self-talk ini penting dalam menjaga ketenangan? Yang pertama, mengurangi kepanikan. Seringkali pikiran negatif itu memperburuk situasi stres. Dengan menggantinya dengan self-talk positif, kita dapat fokus pada tindakan yang diperlukan, bukan pada ketakutan atau kekhawatiran. Kadang-kadang takut sama khawatir ini lebih besar ya, sehingga kita jadi nggak fokus pada intinya. Kemudian memotivasi diri. Jadi memberikan dorongan emosional kepada diri sendiri untuk tetap bertindak meskipun di dalam tekanan. Kemudian menguatkan kepercayaan diri di mana membantu seseorang itu merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan yang lebih sulit. Nah, untuk jenis dari positive self-talk itu ada self reassurance atau meyakinkan diri di mana berbicara kepada diri sendiri untuk menenangkan emosi, misalkan saja lewat kata-kata seperti ini. Saya bisa melewati ini. Saya pernah menghadapi situasi sulit sebelumnya dan saya berhasil. Nah, ini adalah salah satu contoh eh, teks atau kata-kata untuk menenangkan emosi pada diri sendiri ya. Kemudian motivational statement atau pernyataan motivasi. Menggunakan kalimat untuk memberikan semangat kepada diri sendiri. Seperti saya tahu saya mampu. Langkah kecil yang saya ambil pasti akan membawa hasil. Nah, ini adalah kata-kata motivasi. Kemudian ada solution oriented statements, pernyataan yang berorientasi solusi. Contohnya, saya tahu apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Saya hanya perlu fokus satu langkah pada satu waktu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jenis positif self-talk. Nah, kemudian cara menggunakan positif self-talk untuk menjaga ketenangan, yang pertama adalah sadari pikiran negatif. Perhatikan, ketika kita mulai berpikir negatif atau ketika terlalu kritis terhadap diri sendiri. Contoh kata-kata yang mungkin
pernah atau kadang keluar ya, saya kayaknya gagal. Nah, itu saya tidak langsung sudah ada pikiran negatif gitu ya. Kemudian ganti dengan pernyataan positif, dengan kalimat yang lebih membangun. Misalnya, saya tidak tahu harus berbuat apa. Menjadi, saya akan mulai dengan langkah kecil dan lihat hasilnya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian gunakan kata-kata yang sederhana karena kita sendiri yang tahu ya, tarik napas, saya bisa misalkan. Atau santai, saya tahu ini akan selesai. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata yang sifatnya sederhana. Kemudian ulangi secara konsisten untuk menguatkan pesan di pikiran kita. Kemudian melatih diri dalam situasi non darurat. Gunakan teknik ini dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk membiasakan pikiran merespon stres dengan cara yang lebih sehat. Nah, kemudian contoh penggunaan positive self-talk yaitu misalkan menangani kesalahan di tempat kerja ya. Ini banyak yang bekerja misalkan. Pikiran negatif ini, wah saya kayaknya gagal nih. Misalkan kayak gitu ya. Nah, positive self-talk-nya apa? Kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi nggak apa-apa kalau saya gagal sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya, saya akan memperbaiki kegagalan tersebut dan memastikan tidak akan terjadi lagi. Itu adalah kata-kata penguat, ya. Itu contohnya, misalkan menangani satu kesalahan di tempat kerja. Kemudian, eh, manfaat dari positive self-talk ini mengurangi stres dan kecemasan. Jadi, meredakan tekanan dengan memperbaiki pola pikir kita. Kemudian, meningkatkan ketahanan emosional. Jadi membantu orang tetap tenang meskipun dalam situasi sulit. Mendorong tindakan positif, membantu orang itu fokus pada solusi dan tindakan yang diperlukan. Dengan melatih positif self-talk secara teratur, ini bukan berarti kita terus jadi demen ngomong sendiri ya, tapi paling tidak pada saat-saat tertentu kita perlu seperti itu. Seseorang akan lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang tenang dan percaya diri. Teknik ini juga dapat digunakan bersamaan dengan strategi yang lain, seperti pernapasan yang tadi sudah diberikan di depan ya, atau teknik stop untuk hasil yang lebih efektif. Nah, berikutnya adalah cara mengidentifikasi prioritas utama dalam situasi darurat. Merupakan langkah penting untuk memastikan tindakan yang diambil itu tepat sasaran, efektif, dan mampu meminimalkan resiko. Proses ini melibatkan analisis cepat terhadap situasi, mengenali kebutuhan yang paling mendesak, serta mengatur tindakan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasi prioritas utama dalam situasi darurat. Yang pertama, pahami situasi dengan cepat dengan mengamati lingkungan, mengidentifikasi korban, menganalisis biaya, ya, bahaya misalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan prinsip triage dalam situasi kesehatan atau bencana. Triage ini adalah metode untuk menentukan prioritas berdasarkan tingkat keparahan. Misalkan kondisi mengancam nyawa, membutuhkan bantuan segera untuk menyelamatkan nyawa. Misalkan henti napas atau pendarahan hebat, misalkan ya. Kemudian yang kedua, kondisi serius tapi stabil. Orang yang memerlukan perawatan tetapi tidak dalam ancaman langsung. Dan berikutnya, kondisi minor. Orang yang dapat menunggu tanpa resiko tambahan. Nah, berikutnya fokus pada masalah yang paling mendesak. Selamatkan nyawa terlebih dahulu. Karena ini merupakan prioritas utama dalam situasi darurat. Ya. Misalnya evakuasi dari area yang berbahaya atau menolong korban dengan kondisi kritis. Nah, kemudian kendalikan ancaman. Jika memungkinkan, cegah situasi memburuk. Contohnya, matikan sumber api atau listrik, ya. Amankan area dari potensi bahaya tambahan seperti reruntuhan. Ya. Kemudian gunakan pendekatan ABCDE dalam kesehatan. Ini A itu airway, pastikan jalan napas terbuka.
B itu breathing, periksa apakah korban bernapas. C itu circulation, hentikan pendarahan besar dan pastikan sirkulasi darah. D itu disability, evaluasi kesadaran dan respon. E itu exposure, yaitu periksa tubuh korban untuk cedera selainnya. Nah, tentukan apa yang dapat dikendalikan. Prioritaskan tindakan yang dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Jangan habiskan waktu pada hal yang di luar kendali kita. Buat keputusan berdasarkan protokol atau pedoman. Jika ada panduan atau prosedur, gunakan sebagai acuan. Misalnya dalam kebakaran, prioritas itu adalah satu, memberitahu orang lain dan membunyikan alarm, menyelamatkan diri dan orang lain ke tempat yang aman, dan terakhir adalah memanggil bantuan darurat. Nah, kemudian libatkan orang lain. Koordinasikan tindakan dengan orang lain di sekitar kita untuk berbagi tugas dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, satu orang menelepon bantuan, sementara yang lain membantu evakuasi. Evaluasi dan reprioritaskan secara berkala. Situasi darurat dapat berubah dengan cepat, jadi penting untuk terus mengevaluasi kondisi dan menyesuaikan prioritas. Nah, contohnya, misalkan ada kebakaran di gedung ya, pahami situasi. Apakah ada api atau asap yang terlihat? Apakah alarm sudah berbunyi? Nah, kemudian kalau situasi tersebut sudah dipahami, kita mulai lakukan prioritas utama, selamatkan nyawa. Pandu orang-orang ke jalur evakuasi. Kendalikan ancaman, jika memungkinkan, gunakan alat pemadam api ringan untuk mencegah penyebaran. Kemudian apa yang kira-kira dapat dikendalikan? Jangan mencoba mengambil barang atau menyelamatkan aset yang tidak penting, ya. Kemudian koordinasi, informasikan petugas keamanan atau panggil pemadam kebakaran. Nah, mengidentifikasi prioritas dalam situasi darurat itu memerlukan ketenangan, pengamatan cepat, dan pemahaman terhadap kebutuhan yang paling mendesak. Dengan fokus pada keselamatan manusia, pengendalian ancaman dan tindakan dapat dilakukan. Dapat meminimalkan resiko dan mengelola situasi dengan lebih efektif. Nah, untuk kesimpulannya, menjaga ketenangan dalam situasi darurat itu adalah keterampilan penting. Ya, jadi ini memungkinkan seseorang itu bisa merespon dengan lebih efektif, meminimalkan resiko, dan memberikan rasa aman. Ketenangan bisa memberikan landasan bagi kontrol diri dan pengambilan keputusan yang sifatnya rasional, meskipun berada dalam under pressure. Kira-kira itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Bu Maya. Oke, teman-teman, silahkan ada yang ingin ditanyakan untuk topik malam ini, yaitu menjaga ketenangan. Silahkan, ada? Oke, kalau tidak, Mungkin eh, ada pertanyaan Pak buat mas-masnya yang ada di ya, sini. ya, ya, boleh, boleh. Silahkan Ibu. Ya, saya Silahkan. juga pengen ngomong ini. Heeh. Misalkan saya mau tanya ini sama Mas Samsul. Monitor tidak Mas Samsul? Mas Samsul, mana ini? Nah, ini. Mas Samsul, ada yang mau monitor? Mereka kok kondisi. Atau Iketut Suama? Monitor mungkin? Mungkin mereka lagi kondisi bekerja, mungkin Ibu. Oh gitu ya. Nge, nge, Oke, nge. oke. Oke, Ya, ya, ya. saya tambahkan sedikit deh, Ibu. Oke, monggo silakan. Nah, teman-teman, ini kebetulan saya ada pengalaman sih ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Maya, itu ketenangan itu perlu sekali gitu ya. Mungkin mungkin suatu saat mungkin teman-teman atau kita semua akan mengalami lagi gitu ya. Eh, 2017 itu ya, 2017.
Saya ketika itu di kampus gitu ya, ketika itu di kampus menerima berita gitu ya, menerima Hmm. berita bahwa mertua berpulang gitu ya, mertua berpulang. Saya ingat mertua yang perempuan itu ada di rumah gitu. Waduh, nah ini gimana caranya? Saya posisi di kampus, kalau telepon ke rumah nanti mertua perempuan menerima berita itu mungkin saya nggak kebayang gitu ya. Nah, jadi saya ada waktu memang Bu Maya, jadi kira-kira mungkin 30 menit dari kampus sampai ke rumah. Jadi di dalam perjalanan itu saya berpikir nih gimana caranya nih. Oh ya, akhirnya ketemu gitu ya, akhirnya ketemu sampai di rumah. Saya tidak sampaikan langsung gitu ya. Saya makan dulu gitu ya, nonton nonton TV dulu sebentar. Jadi apa namanya, mengalihkan suasana supaya tidak terlihat gawat gitu. Nah, setelah itu baru saya tanya, Ibu mau ke rumah sakit? Nah, saya mau ke rumah sakit nih gitu. Nah, gitu. Jadi beliaunya itu tahu berita suaminya meninggal itu di rumah sakit, bukan dari saya gitu ya. Nah, mungkin nggak Hmm. kebayang kalau saya sampaikan di rumah, Hmm. mungkin bisa aja pingsan misalnya atau bagaimana kan apa namanya agak agak susah nanti menanganinya gitu. Artinya Resiko ya, ada resiko. betul ada risikonya. Jadi itu yang kemarin. Nah, mungkin teman-teman nanti eh, ya bisa saja menerima berita seperti itu. Ya ketenangan ya, ketenangan itu penting. Berpikir apa seperti yang disampaikan Ibu Maya tadi, menarik nafas, menahan, berpikir yang jernih dulu, baru bertindak. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sharing, Bu Maya. Iya, Ya, ya memang eh, kasus seperti ini kan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti sering terjadi ya. Mungkin tidak hanya di lingkup keluarga, lingkungan kita, ya. mungkin yang lebih mengalami di lingkup pekerjaan ini, Pak Ah Putu. ya, benar betul. Nah, kalau kayak saya ini mungkin pada saat asesor itu datang untuk akreditasi, nah itu bisa dibayangkan, sementara mungkin berkas juga belum begitu siap, SDM juga banyak yang mungkin belum siap juga, sementara kita yang Mm. harus menghadap, kemudian bagaimana caranya untuk melunakkan, mencairkan suasana, ya kita awali dengan menjemput, kemudian mengajak mereka makan, dari situ ngobrol santai, yang akhirnya bisa kebawa ke suasana penilaian akreditasi itu menjadi tidak kaku begitu. Ya, Nah, itu ya, juga sering terjadi juga benar. seperti itu. Akhir-akhir ini Ya, kan semua kita ya mempersiapkan iya, akreditasi kita. Kalau betul. tidak salah di hotel juga sama, Bu Maya. Mereka ada Hmm, akreditasi juga gitu ya. Jadi nah, penilaian iya, sarana betul. prasarana, SDM dan sebagainya. Ya. Ya, Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin closing silakan Ibu. ya. Untuk materi malam ini, saya akan closing dengan beberapa poin penting. Jadi, yang pertama, ketenangan itu membantu kejelasan berpikir. Ya, jadi pertama itu tenang dulu. Nanti itu akan berdampak kepada otak saat memproses informasi itu menjadi lebih baik, menghindari reaksi impulsif yang mungkin bisa memperburuk keadaan. Nah, kemudian melakukan tindakan berdasarkan skala prioritas. Jadi, dalam situasi darurat itu fokus pada apa yang paling mendesak dan dapat dikendalikan, seperti keselamatan manusia, mencegah bahaya yang lebih lanjut, seperti tadi Pak Putu sudah mencontohkan, kenapa tidak ngomong langsung ya. Ini ada skala prioritas di sini. Memilih ya. Kemudian teknik yang membantu. Strategi seperti teknik stop, pernapasan dalam, dan positif self-talk, ini perlu untuk kita katakanlah latih ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya juga nggak malu kok kadang-kadang ngomong sendiri di depan kaca misalkan, atau pada saat kondisi pulang sambil berkendara saya juga ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu untuk menguatkan hati kita saja. Toh kan hanya kita sendiri yang tahu di situ. Kemudian latihan dan kesiapan ya tetap dilatih untuk kejadian sehari-hari, apalagi yang mungkin di kantor itu memiliki banyak sekali tekanan ya. Kemudian dampak positif ketenangan ini akan menciptakan suasana yang lebih terkendali.
Dengan mengelola emosi dan mempraktekkan langkah-langkah strategis, ketenangan bukan hanya menjaga tentang keselamatan, tetapi juga menciptakan peluang untuk menyelesaikan situasi darurat dengan hasil yang lebih baik. Intinya, ketenangan adalah kunci keberhasilan di tengah krisis. Kira-kira itu, Pak Putu, yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Nggih, terima kasih Bu Maya. Ini juga waktu mungkin kisaran 2 menit gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi eh, diskusi atau pertemuan malam ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan Paramat Santi Om Santi 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 Om. Silakan boleh lip. Terima kasih sudah hadir untuk malam ini. Oke, terima Terima kasih Ibu kasih Maya. untuk semuanya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Ya, teman-teman. ya, terima kasih semuanya. Izin live. Nggih, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Nggih, silakan.